مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق وعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فحضرة المحترمين والمحترمات semuanya kami hormati para pendengar jamaah Masjid Istiqlal. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat umur yang panjang, sehat walafiat dan kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala ibadah kita diterima oleh Allah, jadikan sabab kita dimuliakan oleh Allah, punya kita Allah kita punya kita Allah SWT berikan ampunan dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa daripada keluarga kita, saudara kita, dosa daripada teman-teman kita, tetangga kita, dosa daripada umat Rasulullah SAW dan mukminin dan mukminat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita soleh-solehah terhadap Allah, terhadap Rasulnya, bakti kepada orang tua yang mampu, kepada orang tua dunia akhiratnya, dan muka kapanpun suatu waktu kita kembali kepada Allah dengan kekuatan yang bersama Fatimah. Ala hadhihi ya mu'amalan wa salafun salihun min hafratin dari Mustafa Sayyidina الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله لديني، حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن مر علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بالسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند السؤال في القبر، حسبي الله عند الميزان، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلى بركاته في الدارين آمين. فصل. ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق. من الوسق مصدر بمعنى الجمع لأن الوسق يجمع الصيحان.
وهي الخمسة أوسق 1600 رطل بالعراقي وفي بعض النسخ بالبغدادي وما زاد فبحسابه ورطل البغدادي عند النووي 128 درهما وأربعة أسباع درهم وفيها أي الزروع والثمار وفيها أي الزروع والثمار إن سقيت بماء السماء وهو المطر ونوء كالثلج أو الصيف وهو الماء الجاري للأرض بسبب سد النهر فيسقط الماء على وجه الأرض فيسقيها الأشر وإن سقيت بالذولاب بضم الدال وفتحها ما يديمها الحيوان أو سقيت بنضح من نهر أو بئر في حيوان كبعير أو بقرة نصف العشر وفيما سقي بماء السماء والذولاب مثلا سواء ثلاثة أرباع العشر. Pasal yang menjelaskan tentang nisabnya az-zuru' was-thimar. Nisabnya itu pertanian, ya, tanaman-tanaman pertanian yang menjadi bahan-bahan makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Dalam materi atau pendahuluan bab zakat ini ya, seperti padi, jagung, kacang, ya, kedelai, gandum, nah semacam itu. Itu pertanian-pertanian yang ketika panen, ketika memenuhi syarat mencapai satu nisab di antaranya, maka itu langsung dikeluarkan zakat. Nah, adapun athimar, ya, buah-buahan, ya, itu mencakup daripada kurma dan juga anggur yang dikeringkan. Ini terkena itu zakat. Ya, wa nisabu zuru'i dan nisabnya pertanian, wathimari dan juga buah-buahan. Khamsatu ausukin itu 5 wasak. Minal waski dari kata wasak di masdarun, yakni dengan bentuk masdar di makna jam'i dengan makna mengumpulkan. Li'annal wasqa karena sesungguhnya wasak yajma'u as-sayana itu mengumpulkan beberapa sok atau beberapa kintal daripada hasil pertanian atau hasil daripada buah-buahan. Jadi nisabnya zakat pertanian seperti padi, gandum, kedelai, kacang merah, kemudian jagung, kemudian buah-buahan mencakup yakni kurma, kemudian anggur yang dikeringkan itu sebesar 5 wasak. 5 wasak itu kalau dikilogramkan di kita orang Indonesia, ya, itu kalau kotornya mencapai berat 653 kg. Kalau sudah dibuang kulitnya, karena nanti timbangannya itu biwali kisrin tanpa ada kulitnya, itu sekitar 520 sampai 524 kg. Kalau kita bertani, menanam padi atau menanam jagung, ketika panen kita jemur, ya, kalau berat kotornya masih ada kulitnya berarti 653 kg. Kalau mencapai itu maka wajib dizakati. Atau sudah kita gilingkan, ya, kulitnya dibuang, jagung janggelnya yang tengahnya bonggolnya itu dibuang, ya, itu mencapai 520 sampai 524 kg. Hasilnya gitu, maka sudah mencapai satu nisab, ya, ini sudah mencapai satu nisab, berarti wajib kita keluarkan zakatnya. Tidak usah menunggu 1 tahun lagi.
Beda dengan apa kemarin itu zakatnya peternakan, ya. Zakatnya emas kemarin ya nunggu 1 tahun, haul ya. Ini kalau ini tidak usah. Ya. Ketika itu panen setahun kok panen 2 kali atau 3 kali, mencukupi saat mencapai 1 nisab maka wajib zakat 3 kali. Ya, ini. Nah, wahia adapun ay al khamsatu ausukin yakni 5 wasak ini alfun itu 1.000 dan 600 ritlin kadi bil iroki dengan timbangan kadi irok. Ya. Berapa beratnya banyaknya 5 wasak itu adalah 1.600 kadi orang-orang Irak. Ya, ini. Wa ma zada fa bihisabihi. Wa ma dan sesuatu yakni hasil pertanian ini tadi atau hasil perkebunan tadi itu ya buah-buahan zada yang melebihi fa bihisabihi maka hitungannya sendiri. Ya. Jadi kalau ukuran kati, ukuran timbangan atau takaran orang Irak, orang Baghdad itu sebanyak 1.600 kadi. Nah, kita tidak tahu apa namanya itu kadi ini seperti apa ya. Nah, oleh orang-orang dahulu ya sudah ditimbang apa namanya. Kalau Indonesia ya di beratnya memakai kilogram rata-rata itu sebenarnya 653 kilogram yang masih ada kulit. Nah, ada pun lebih daripada 653 kilogram, umpamanya 700, maka itu juga akan dihitung, tentunya dihitung semuanya kena zakat. Beda dengan kemarin zakat kambing atau zakat sapi ya. Kalau zakat kambing ya 40 sampai 120 yaitu 40 kena 1 kambing yang usianya 1 tahun kalau itu kambing apa nama domba. Nah, kalau kambing kacangan 2 tahun. Ya. Nah, 40 ya sampai 120 baru mengeluarkan 120 baru mengeluarkan 2 ekor kambing. Berarti kalau 50 60 berarti dia pun punya 60 kambing selama 1 tahun. Cuma 1 ekor kambing zakatnya. Nah, tapi kalau di zakat pertanian hasil bumi ya, entah pertanian atau buah-buahan itu lebihnya dari 1 nisab itu pun akan dihitung, dihitung sendiri ya ikut di zakat. Karena apa? Ini nanti sistemnya adalah pakai persenan. Nah, kalau kambing kan dikeluarkan kambing, sapi dikeluarkan sapi, unta 5 unta mengeluarkan apa namanya itu kambing ya ini. Tapi kalau pertanian ya maka ini nanti sistemnya adalah persen atau juga nanti emas atau perak atau barang temuan juga sistemnya adalah berapa persennya ya berapa persennya ya, ini. Sehingga semuanya dihitung lebihnya berapa dihitung. Nanti juga zakat perdagangan juga sedemikian rupa. Ya, ini. Wafiha ay azuru ya wafiha ay azuru ya dan di dalam apa namanya itu pertanian wasimar dan juga perkebunan buah-buahan ya. Hasil pertanian atau hasil buah-buahan insukiyat jika diairi bima issamai dengan air langit wahwa al-mataru yakni hujan wa nahwihi atau sepadannya seperti air hujan kasalji seperti air salju awis saihi atau air yang apa biasanya dimaknai air banjir air yang melober nah itu saih ya manasannya adalah banjir air yang meresap air yang mengalir ya sendiri itu namanya as-saih ya. Jadi kalau zakat pertanian, hasil pertanian atau hasil perkebunan ini bila mana itu diakhiri
dengan air langit, dengan air hujan atau air salju atau air itu karena air banjir atau air loberan. Wa huwa al-ma'u al-jaril ardi. Saih itu air yang mengalir di bumi bisa babisa nahri sebab terbendungnya suatu sungai. Nah, ya. Jadi sungai ini seumpamanya ya sudah tidak mampu menampung lagi atau sungai ini dibendung sehingga airnya itu akan naik fayasbutu maka naik al-ma'u air ala wajhil ardi di atas permukaan bumi fayasqiha maka kemudian menyirami atau ya mengaliri daripada azuru ini ya. Jadi kalau sistemnya pertanian atau perkebunan itu ya diairi dengan air hujan atau air yang semacam air yang melober ya, air asaih ini tadi ya, air banjir, air ya, air sungai itu kena bendung ya, di bendungan kemudian naik ke bumi mengalir ke perkebunan itu ya. Intinya diairi dengan air tanpa mengeluarkan biaya, tanpa mengeluarkan tenaga. Nah, itu al-usyru wajib zakatnya adalah sebesar sepersepuluh ya. Jadi sepersepuluh ya. Jadi kalau diairi dengan air hujan atau air yang melober dari sungai kemudian terus merembes atau mengairi daripada pertanian itu maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh atau yakni 10% daripada hasilnya ya. Kalau 653 ya dibagi 10% ya ini ya. Ya, banyak juga ya sekitar berapa 60 kilo lebih lah gitu. 60 kilo lebih ya. Kalau 653 ini kan berarti 6 kintal setengah lebih ya. Ini zakatnya berarti sekitar 60 kilo lebih nanti dilipatkan atau dihitung sendiri. Ya, atau kalau kita hasilnya kita tuh 1 ton berarti 1000 kilo zakatnya 10% berarti zakatnya sebanyak 1 kintal masih 900 kilo masih banyak yang kita bawa. Nah, jadi 10%. Nah, ketentuan kedua wa in sukiyat dan jika diairi bitulabin boleh dibaca tulabin boleh dibaca bidulabin ya. Wa in sukiyat dan bila tanaman ini tadi pertanian atau perkebunan ini diairi bitulabin dengan timba ya, dengan suatu timba ya. Bidom middali wa fathiha boleh dibaca dhammah dalnya atau dibaca fathah dalnya yakni dulab itu ma yudiruha al hayawan ya sesuatu ya benda yang apa namanya hayawan hewan itu terus memutarinya diputar. Ya, kalau sekarang mungkin kincir air ya kincir air nah, semacam itu ya kincir air ausukiyat binatkin atau di airi dengan nadhin. Nadhin itu kalau di dalam kitab Al-Baijuri bahwa naqlul ma'al mahalli ila zarab. Memindah air dari tempatnya ke tempat perkebunan atau pertanian tadi. Binahrin min nahrin dari suatu sungai au bi'rin atau sumur bihayawanin dengan menggunakan hewan kabairin seperti unta atau bakorotin atau sapi. Nah, bila perkebunan kita, pertanian kita itu sistem pengairannya itu menggunakan suatu alat. Katakanlah suatu alat dengan menimbakan air, ya, menimba air, ya. Atau dengan cara air yang ada di sungai itu kita pindah dengan menggunakan suatu binatang, ya, dengan hewan seperti unta, sapi, ya. Kita timba itu air di sumur, kita ambil air itu di sungai, dinaikkan di atas apa namanya ini unta atau dinaikkan di atas sapi, kemudian dibawa ke apa namanya ini perkebunan kita. Nah, itu namanya berarti pengairannya tidak langsung dari
hujan. Kita menggunakan bantuan yang lainnya, ya, menggunakan tenaga atau mengeluarkan juga biaya seumpamanya, ya. Ini kalau sekarang mungkin kan enggak mungkin dengan unta atau dengan sapi, bisa jadi ya dengan mobil atau dengan motor atau langsung biasanya pakai pompa, ya. Nah, pakai pompa. Nah, artinya airnya ini enggak gratis, enggak gratis. Kita kesusahan, kita mengeluarkan tenaga untuk memperoleh agar perkebunan kita itu ada airnya, agar ada hasilnya. Nah, kalau sistem pengairannya seperti itu membutuhkan tenaga, membutuhkan daripada suatu biaya, maka zakatnya nisful usyri, setengah daripada sepuluh berarti 5%, ya, 5%, ya. Dihitung, artinya dihargai, ya. Pompa air, karena ada bensinnya, ada apanya, semuanya mengeluarkan suatu biaya, atau menggunakan motor, ya, menggunakan mobil mengambil air yang jauh kemudian dibawa ke tempat kita. Nah, maka kalau pengairannya semacam itu, maka ketika panen, zakat yang harus dikeluarkan dari satu nisab tadi itu sebesar 5% atau setengah daripada sepuluh, yakni 5%. Ya, kalau biaya. Wafima, dan di dalam sesuatu, yakni hasil pertanian sukia yang airi bima'il samai, dengan air langit, wadulabi, dan juga dengan adulab, ya, dengan dengan ditimbakan, baik nimba langsung atau dengan alat pompa, dengan alat menggunakan hewan untuk memindahkan air tadi, ya. Masalah seumpamanya sawaun, dengan yang sama, artinya separuh. Seumpamanya ini mulai dari nanam sampai panen ini 3 bulan, membutuhkan waktu 3 bulan. 1 bulan setengahnya dengan air hujan. Setelah itu tidak ada hujan lagi, kering. Maka 1 bulan setengahnya lagi menggunakan biaya, menggunakan suatu alat, tenaga. Nah, ini zakatnya berapa? Salah satu arba'il usyri, maka zakatnya adalah 3/4 daripada 1/10, atau kalau kita hitung berarti 7,5%, ya. Karena separuhnya menggunakan air hujan, separuhnya menggunakan tenaga atau mengeluarkan biaya. Maka zakatnya 3/4 dari 1/10, yakni 7,5%. Kalau airnya gratis dari air hujan atau dari air sungai yang mengalir, yang naik kemudian masuk ke perkebunan, ke pertanian kita, maka 10% zakatnya. Jika murni itu adalah menggunakan irigasi. Nah, sekarang menggunakan irigasi. Rata-rata kalau mohon maaf di Jawa, di Sulawesi itu, ya, pertanian itu sudah tidak lagi menggunakan pompa, tidak lagi menggunakan kendaraan seperti ini, tapi digunakan seperti dam-dam gitu, ya. Diairkan dari, contoh di tempat saya itu dari Bengawan Solo, ya. Jadi dari Bengawan Solo diairkan air itu dan bayar. Itu prabayar, ya. 1 petak ukuran sekian itu sampai panen berapa ratus ribu seumpamanya. Nah, itu berarti zakatnya 5%. Nah, itu zakatnya 5% daripada hasil panennya tadi kalau sudah mencapai 1 nisab. Jadi sekarang kalau di daerah saya itu enggak ada istilahnya itu jagung atau apa, enggak ada. Padi terus nih Pak, ya. Daerah kita itu, ya. Padi terus dari setahun ya padi terus, ya. Karena sistemnya irigasi tadi itu, dan itu membayar. Nah, itu zakatnya berarti 5%, ya. Nah, kalau setengah-setengah, setengahnya dengan air hujan, setengahnya lagi dengan memerlukan biaya, maka zakatnya 7,5%, ya. Itu zakat pertanian ataupun zakat perkebunan, ya. Dan perkebunan yang dizakati adalah anggur sama kurma. Selain itu tidak, ya.
Faslun wa tuqawwamu dan dikalkulasikan urudut tijarati harta perdagangan ya. Inda akhiril hauli ketika di akhir tahun bima usturiyat bihi dengan sesuatu yang diperjualbelikannya. Sawaun kana baik itu ada sama numanil tijaroti harga daripada harta perdagangan itu nisoban mencapai satu nisob amla atau tidak sampai satu nisob ya. Nah sekarang zakat perdagangan ya, zakat perdagangan ya, kita apa namanya berjualan, kita mulai usaha apapun itu bentuk usahanya ya. Nah itu setiap daripada akhir tahun maka itu apa namanya itu dikalkulasikan baik tadi itu modal awalnya daripada harta perdagangan ini mencapai satu nisab ataupun enggak ya. Jadi modal awal yang digunakan untuk jual beli, membeli barang-barang ini tadi, memulai usaha ini tadi, modal awalnya itu sampai satu nisab ataupun tidak, tetap nanti di akhir tahun, artinya setahun berikutnya itu akan dikalkulasikan, dihitung kembali. Contoh kita usaha mulai tanggal 10 Muharram mulai usaha ya, buka usaha, modalnya ini entah mencapai satu nisab ataupun tidak, berjalan terus sampai tanggal 10 Muharram tahun berikutnya, berarti akhiril haul, akhir daripada satu tahun. Nah tanggal 10 Muharram besok tutup, nah tutup kita. Kenapa? Menghitung-hitung dagangan kita, dihitung ya, dihitung menggunakan kalendernya hijriyah biar tetap sama ya, tidak menggunakan apa namanya itu Masehi, karena kalau Masehi bisa maju mundur, beda ya menggunakan hijriyah ya. Kalau 10 Muharram berikutnya 10 Muharram pasti satu tahun ya. Ini dihitung yang sudah berupa uang semuanya, bentuk uang tunai berapa ya. Kemudian sisa-sisa atau barang-barang yang masih ada, bukan sisa, barang yang masih ada yang belum terjual, ini dikalkulasikan semua di total. Seumpamanya kita toko bangunan ya, semennya ada sekian ratus ribu kalau dihitung, pasirnya kalau diuangkan sekian juta, catnya, nah semuanya di total ya, dengan uang tunainya kok memenuhi satu nisab maka wajib zakat. Kalau tidak berarti tidak wajib zakat. Nah tokonya jangan dihitung nilai tokonya, karena itu alat. Kalau alat tidak dikenakan zakat. Toko punya truknya 5, truknya kan alat ya, padahal truknya 5 ya. Estalasenya itu tidak usah dihitung lagi. Yang tidak usah dihitung lagi harta yang terutang ya. Contoh ini, pelanggan ini belum bayar, sudah ditagih, besok tanggal 10 Muharram saya zakat loh ya, saya total semuanya ini dagangan saya, tolong tanggal 9 paling lambat sampean bayar. Loh sampai tanggal 10 kok dia tidak bayar hutangnya, maka yang dihutang orang nggak usah dihitung karena belum tentu dibayar ya. Orangnya tiba-tiba pindah ya. Kan banyak ya. Atau dihubungi tidak bisa lagi ya, iya nanti nah jadi yang terhutang tidak usah dihitung. Nah termasuk tadi itu ya, alat-alat dan sebagainya itu ya. Nah fa'in balagot ya, fa'in balagot maka ketika telah mencapai qimatu murudil ya, apa namanya, nilai daripada perdagangan ini akhirul hauli pada akhir tahun, nisoban satu nisob, zakah maka dizakati
dizakatinya. Wa illa, dan jika tidak mencapai 1 nisab, fala, maka tidak wajib dizakati. Ya, kita total semuanya, ya. Yang barang yang masih ada belum terjual berapa, uang tunainya ada berapa, kok cukup 1 nisab, ya, maka dizakati. Bila tidak sampai 1 nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Berapa nisabnya? Nisabnya sama dikalkulasikan dengan nisabnya emas, yakni 85 kilogram emas murni. Ya, 85 kilogram emas murni. Ya, contoh seumpamanya emas murni, emas antam 24 karat itu 1 gramnya itu 3 juta seumpamanya. Berarti 3 juta dikalikan 85. Nah, sekitar berapa itu? 255 juta. Nah, uang tunainya ada 50 juta. Barang-barang yang belum terjual, ya, ada 205 juta. Wah, berarti 255 juta. Pas 1 nisab, pas tanggal 10 Muharram, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, kok kurang dari itu? Mohon maaf, ya, kurang 100.000 aja, itu tidak wajib zakat. Ya, kurang 100.000, ya, kurang 100.000, tidak wajib zakat. Tapi kalau dizakati boleh. Takutnya sampean salah ngitung, keselit. Ya, takutnya keselit. Ya. Ya, ternyata di dompet ada 100.000. Nah, ya, ini ya dizakat itu. Ya. Nah, wa yukhraju min dzalika, dan dikeluarkan min dzalika dari hal tersebut, yakni ba'da bulughi qimatu malit tijarati nisaban, setelah nilai harta perdagangan kita itu mencapai 1 nisab, maka yang dikeluarkan adalah rubu'ul usyri, 1/4 daripada 1/10 minhu daripada harta tersebut. Ya. 1/4 daripada 1/10 berarti 2,5%. 2,5%. Ya. Jadi di total sendiri, ya, kemudian zakatnya 2,5%. Ini zakat daripada perdagangan. Zakat daripada perdagangan ya, rubul usyri, ya. 1/4 daripada 1/10, yakni 2,5%. Jadi kalau 255 juta seumpamanya, ya, 2,5%-nya, nah nanti dihitung sendiri. Berarti pokoknya 1 jutanya itu berarti 25.000, ya. 1 jutanya berarti 25.000. Terus 25.000 dikalikan 200 berapa? Ya, terus dihitung, dikalikan 255, dihitung sendiri. Nah, sekitar itu. Pokoknya sedikit aja. 1 jutanya zakatnya cuma 25.000. Nah, 1 jutanya zakatnya 25.000. 25.000 dikalikan 255 juta. Tapi kalau pas harta perdagangannya nilainya 10 miliar, ya lumayan. Ya. Atau sampai 1 triliun. Berarti 25.000 kali. Ya. Ini, ya. Nah, tapi tetap wajib, ya. Tapi tetap sedikit zakat itu enggak banyak, ya, sedikit. Ya, nah, ada lagi yang zakatnya sama. Wama, dan sesuatu ustukhrija yang dikeluarkan min ma'adinid zahabi. Ya, wama, dan sesuatu ustukhrija yang dikeluarkan min ma'adinid zahabi daripada simpanan emas wal fiddati dan perak. Artinya barang yang dieksploitasi. Katakanlah ma'ahid itu tambang, ya, tambang. Artinya, ya, hasil daripada tambang emas atau tambang perak, yakhruju minhu, ya, yukhraju dikeluarkan minhu dari ma'adin ini, ya, barang tambang ini yang berupa emas atau perak,
In balago jika telah mencapai nisab dan satu nisab, rubul usyri seperempat daripada sepersepuluh fil hali dalam seketika. Nah, ini kalau ada orang kerjaannya menambang, ya, menambang, ya, di dalam bumi, ya, ditambang, tambang emas, tambang perak, ya. Nah, itu ketika hasilnya itu telah mencapai satu nisab, maka seketika itu langsung dikeluarkan zakatnya, ya. Sampean seumpamanya jadi pekerja tambang, ya, kok dalam satu hari itu atau dalam ketika nambang itu sekali nambang kok telah mencapai satu nisab, maka seketika itu langsung dikeluarkan, tidak menunggu daripada satu tahun. Beda dengan emas atau perak yang kemarin itu yang disimpan sebagai investasi, ya. Tapi kalau ini menambang emas, menambang perak, ya, pagi nambang emas sampai sore naik hasilnya kok sampai satu nisab, maka langsung seketika itu dikeluarkan zakatnya. Berapa? 2,5%. Nisabnya berapa? Sama 85 kilo, 85 gram, ya. 85 gram itu nisabnya, ya. 85 gram, ya. Kok dapat 85 gram, maka wajib dizakati seketika itu. Besok lagi kok dapat 100 gram, wajib pula zakat. Hari ketiga kok dapat sekian pula, wajib langsung seketika itu juga dikeluarkan. Pokoknya setiap habis nambang kok dapat sampai satu nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya seketika. Ya. Ingkana bila ada al-mustakhraju, orang yang mengeluarkan ini, artinya yang nambang ini min ahli wujubiz zakati, itu ahli dalam wajib mengeluarkan zakat. Nah, jika orang yang menambang ini adalah orang yang termasuk golongan orang yang wajib mengeluarkan zakat. Seperti siapa? Orang Islam, orang yang merdeka. Nah, jika yang nambang itu orang kafir, maka tidak wajib, ya, karena syaratnya harus orang Islam. Atau yang nambang ini adalah budak, budak abad, ya, zaman dahulu ada budak seumpamanya, ya, tuannya ini punya tambang emas, yang nambang adalah apa namanya itu, apa, dia nambang emas budak ini, ya, maka dia tidak wajib mengeluarkan. Atau orang yang non muslim tidak wajib, ya. Jadi kalau yang mengeluarkan itu tadi, yang menambang tadi itu adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya seketika. Wal ma'adin, adapun kata ma'adin jamu ma'danin, itu jamaknya kata ma'danin bi fathi dalihi wa kasriha, dengan di fathah dalnya atau kasrohnya. Dalnya ini ismun, suatu nama, li makanin, untuk suatu tempat, khalaqa yang menjadikan Allah ta'ala fihi, di dalam apa namanya tempat itu, ya, min mawatin, daripada tanah yang mati, au milkin, atau tanah yang dimiliki, ya, tanah-tanah semuanya tidak bertuan, ya, kok ditambang keluar emasnya, dapat emasnya satu nisab, maka seketika itu wajib untuk dizakati. Atau tanah yang punya seseorang, memang ada yang menguasainya, ya, tanah ini semuanya punya si A, ayo ditambang, ya, ditambang dapat satu nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, wama, dan sesuatu yujadu yang ditemukan minar rikasi, daripada temuan rikas, wahwa yakni rikas dafinul jahiliyah, itu apa namanya itu pendeman, apa pendeman bahasa Indonesia ini apa? Yang ditimbun, timbunan orang-orang jahiliyah, ya, wahia yakni arikas, harta karun. Nah, wis harta karun, ya, harta karun, dafinul jahiliyah, ya, harta yang dipendam, ya, yang ditimbun oleh orang zaman jahiliyah, harta karun istilahnya kita sekarang, harta karun. Nah, kalau kita kok berkebun, bisa tidak kelihatan apa jamnya ini, pengaruh
pengaruh lampu juga tidak kelihatan. Oh, gitu. 1 menit lagi. Saya mau sejenak ini tadi tidak kelihatan. Ya. Nggih. Wis harta karun nanti nggih. Sambil mikir-mikir siapa tahu nanti sampean 1 minggu ini kok berkebun menemu harta karun ya. Ya. Harta karun. Harta karun itu sebenarnya kenapa dinamakan harta karun? Itu ada yang mengatakan itu dari kata korun. Korun itu kan dulu kan Masya Allah luar biasa ya. Sepupunya Nabi Musa. Ya. Korun itu sepupunya Nabi Musa. Minta doa sama Nabi Musa. Kaya sampai sedemikian rupa ya. Kemudian apa namanya. Tidak mau zakat, tidak mau apa. Ya. Kemudian semuanya ditenggelamkan oleh Allah di bumi, hartanya ditenggelamkan, orangnya juga ditenggelamkan di bumi. Makanya dinamakan harta karun. Ya, harta karun, harta korun terlalu susah. Bis harta karun gitu aja biar mudah, biar ringan. Jadi harta karun. Atau zaman dulu banyak, mohon maaf, masuk di daerah saya juga itu banyak di daerah apa namanya itu Lamongan sebelah selatan itu kan dulu kan Majapahit. Nah, peninggalan Majapahit. Kadang-kadang orang-orang berkebun Pak menemukan lempen piring itu emas. Ya. Bokor itu tempat nyimpan apa itu ya, itu emas. Nah, itu ya, itu banyak. Ya. Mudah-mudahan manfaat, ya. Masuk sholat isya, mohon maaf karena saya lihatnya tidak kelihatan jamnya. Ya.